وبارك وكرم وعظم على حبيبنا المصطفى الكريم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، حضرة المحترمون والمكرمون، para alim, para ulama, para masyayikh, orang tua kita, pengurus masjid Nurul Ikhlas, para jamaah, bapak, insyaallah senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat Allah, atas segala nikmat, segala taufik hidayah dari Allah, sehingga dari bukan baterainya di musola, di masjid yang alhamdulillah kita dapat jalsah kembali untuk ibadah bersama-sama untuk duduk di dalam majelis ilmunya Allah. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Yang kedua, salam sejahtera Allah semoga senantiasa terhaturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad alladzi akhrajana minadh dhulumati ilan nur. Allah lah yang memilih baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pilihan Allah, sebagai kekasih Allah, sebagai wasilah kita, sebagai qudwah kita, sebagai acuan dalam kehidupan kita. Berbahagialah mereka yang senantiasa mencintai Rasulullah SAW dan mengikutinya dan mengagungkannya hingga kelak harapan kita bersama-sama kita diwafatkan dalam husnul khatimah dan Allah kumpulkan bersama Rasulullah fil firdausil a'la. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita meneruskan kajian tafsir Al-Quran Al-Karim, meneruskan kajian yang lalu, diteruskan dengan ayat yang selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita membahas ayat ke-65. Walaqad 'alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis-sabti faqulna lahum qiradatan khasi'in. Ini problem yang terjadi dalam problemnya umat Nabiullah Musa. Ketika mereka dikasih batasan Allah agar mereka tidak melakukan sesuatu hal di hari Sabat. Sabat itu hari yang mulia, hari Sabtu, tapi dilanggar oleh para pengikutnya. Maka Allah jadikan sebagai peringatan kepada mereka qiradah. Menjadi qiradah itu maknanya menjadi perang.
dalam kitab tafsir At-Tabari, ayyuha minha min thalathati ayyam. Jadi cuma bertahan 3 hari, kemudian di hari keempat mereka meninggal. Ini menjadi satu peringatan bagi kita. Ternyata umat terdahulu itu ketika ditimpakan musibah berbeda dengan umatnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan satu banyaknya wasi'at rahmatillah, kekhawatiran Rasulullah atas keadaan umatnya, hampir datanglah malaikat Jibril, ya Muhammad, la aghwinannaka min ummati. Allah akan memasukkan seluruh umatku sebelum mereka itu wafat harus taubat dulu selama 1 tahun. Kemudian Rasulullah meminta keringanan, sampailah keringanan itu muncul dari yang paling ringan adalah sebelum wafatnya dia bertaubat. Sebelum ruhnya berada di dalam tenggorokan, mereka jika bertobat kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan keadaan umat terdahulu. Bagaimana kisahnya Nabiullah Nuh? Bagaimana kisahnya Nabiullah Nuh? Bagaimana kisahnya Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam? Di dalam ayat ini, walaqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum bis-sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Tapi terkadang kita suka melihat hal-hal yang seperti ini menjadi hal yang membuat kita ini lupa bahwa ternyata semua yang kita lakukan ini akan dihitung oleh Allah. Semua kebaikan yang kita lakukan pasti akan dibalas dengan kebaikan. Bahkan kebaikan yang sudah diniatkan menjadi kebaikan 1. Jika kebaikan dilakukan menjadi 10 kebaikan. Man jaa'a bil hasanah falahu khairun minha. Man jaa'a, barang siapa yang melakukan kebaikan, falahu khairun minha. Dalam surah Al-A'raf, man jaa'a bil hasanah falahu 'asyru amsalha. Wa man jaa'a bis sayyi'ah fala yujza illa mithlaha. Fala yujza as-sayyi'ata illa ma kanu ya'malun. Surah Al-Qasas yang satu dalam surah Al-A'raf. Maka betapa wasi'at rahmatillahnya Allah sangat besar untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada satu kisah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tawaf di Ka'bah. Ada seseorang Badui yang mengatakan ketika yang lainnya menggunakan kalimat talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, orang Badui mengatakan ya karim, ya karim, ya karim. Terus ditanya oleh Rasulullah, kaifa hadza? Apa yang menjadikan engkau selalu mengucapkan ya karim, ya karim, ya karim? Karena semua yang engkau ucapkan ini akan dihisab oleh Allah. Terus ditanya sama orang Badui, terus nanti yang menghisab saya siapa? Wahai fulan, karena dia tidak tahu bahwasanya itu Rasulullah. Kemudian Rasulullah menjawab, yang menghisab kita nanti Allah.
Ya sudah, kalau begitu, kalau memang yang menghisabnya Allah pasti tambah baik. Yang menghisabnya Allah itu pasti tambah baik. Saya tidak pernah mengenal Allah itu sesuatu hal yang gak enak, pasti semua enak. Baiklah kalau itu yang menghisab Allah pasti baik. Kemudian justru Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, jika engkau ingin mengetahui ahli surga, lihatlah bulan. Subhanallah. Betapa hubungan manusia dengan hubungan makhluk, hubungan umatnya Rasulullah dengan Allah begitu indah. Sampai beliau ini mengatakan, Allah sudah, semua pengalaman saya dengan Allah pasti baik. Jadi nanti kalau saya dihisab Allah pasti enak. Masya Allah. Ketika ada seorang Badui ketika bertanya kepada Rasulullah dalam hadis yang mutawatir, ketika Rasulullah khutbah menerangkan tentang kiamat, seorang Badui ini bertanya kepada Rasulullah, mata sa'ah? Panjenengan ini menerangkan tentang kiamat ya Rasul, tapi kapan? Kiamat itu kapan? Ada yang lain para sahabat, ada yang menangis. Sahabat Sayyidina Abu Bakar menangis, Sayyidina Umar menangis, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud menangis karena dahsyatnya hari kiamat. Justru orang Badui ini dengan ringannya mengatakan, mata sa'ah ya Rasulullah? Kok panjenengan ini menerangkan tentang hari kiamat tapi tidak pernah mengetahui kapan waktunya? Justru Rasulullah menjawab, ma aina uhibbu. Apa yang menjadi bekal kamu untuk hari kiamat? Orang Badui itu menjawab, ya Rasulullah, aku ini bukan orang yang banyak sholatnya, aku ini bukan orang yang rajin puasanya, aku ini bukan orang yang banyak ibadahnya, akan tetapi aku ini orang yang mencintaimu dan mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada hadis dari Rasulullah yang bunyinya, al-mar'u ma'a man ahab. Al-mar'u ma'a man ahab. Orang itu akan dikumpulkan bersama orang yang ia cintai. Ini hadis menjadi hadis yang paling disenangi oleh para sahabat. Mereka para sahabat girang mendengar hadis ini. Kenapa? Karena hadis ini diriwayatkan di saat-saat umum. Kalau nanti hadis itu, seumpama orang Badui ini bertanya kepada Rasulullah di rumahnya, maka akan menjadi hadis ahad. Tapi ini menjadi hadis yang mutawatir, yang diriwayatkan oleh banyaknya para sahabat. Dan girangnya apa? Al-mar'u ma'a man ahab. Orang itu dikumpulkan bersama yang ia cintai. Subhanallah. Wasi'at rahmatillah. Betapa luasnya rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita semua. Akan tetapi ketika Allah memberikan ibrah tentang kejadian dari Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam, di ayat yang lainnya Allah berfirman, di ayat terusnya, faja'alnaha nakalan lima baina yadayha wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin. Sesungguhnya yang demikian itu menjadi pelajaran bagi umat-umat yang ada di saat itu maupun umat yang akan datang, bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita diingatkan oleh Allah, kita diingatkan oleh Allah agar kita jangan sering membantah seperti orang Bani Israel. Kita jangan sering melanggar peraturan Allah. Kita diingatkan oleh Allah, sesungguhnya ketika Allah menerangkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah, ingatlah Allah, bukan hanya kita mengingat dengan lisan kita saja, bukan hanya dengan kita mengingat dengan zikir saja, akan tetapi kita mengingat segala ketentuan Allah bagi kita. Termasuk kita di pagi hari ini,
oleh Allah diberikan satu nikmat yang agung. Untuk apa? Agar kita bersyukur kepada Allah, agar kita berterima kasih kepada Allah. Maka Rasulullah itu setiap selesai tidur, bangun tidur, pakai siwak. Kemudian baca doa, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Kemudian baca surah Al-Imran, walillahi mulkus samawati wal ardi wallahu ala kulli syai'in qadir. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab, sampai ayat yang terakhir. Ini sunnah dihidupkan oleh para salafus shalihin. Ada seorang ulama salaf, orang yang sangat alim, orang yang sangat sholih. Beliau setiap bangun tidur siwak, kemudian baca doa, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Ketika itu beliau ini ternyata bermimpi meninggal. Ketika beliau bermimpi meninggal, bermimpi dalam keadaan mereka melihat jasadnya dimandikan, disalatkan, dibawa ke alam kubur, kemudian rohnya dikembalikan kepada seorang yang saleh tadi. Ketika bangun, ketika malaikat Munkar dan Nakir itu kemudian mau bertanya, man rabbuka, man nabiyuka, wa ma imamuka, dia yang dicari siwak. Mana siwak saya? Cari siwak. Ternyata siwaknya gak ketemu karena dia sudah mati. Kemudian turunlah perintah dari Allah, jangan engkau tanya seorang hamba itu, karena dia adalah pencinta, pengagum, pengikut dari baginda kekasih Allah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Masya Allah. Allah tetapkan kita di pagi hari ini berada di masjid yang sangat luhur ini. Ini satu nikmat dari Allah, satu nikmat yang tidak diberikan kepada orang-orang yang tidak dicintai Allah. Maka ketika kita beramal saleh seperti ini, hakikatnya adalah pemberian Allah. Kita diberikan hidayah. Inna hadainas sabil, sungguh aku telah tunjukkan kepada kalian hidayah. Imma kafur wa imma syakur. Kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk melangkahkan kaki kita di tempat yang mulia. Kita diberikan inayah, diberikan balasan oleh Allah. Sesuatu hal yang tidak diberikan kepada orang-orang yang tidak dicintai Allah. Maka para ulama berkata, kalau dunia ini diberikan kepada semua makhluk Allah, bahkan yang kafir, bahkan yang beriman, tapi nikmat iman ini hanya diberikan kepada Allah, diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang Dia cintai. Alhamdulillah. Panjenengan kalau lihat di dalam tafsir surah Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahi dengan menyebut nama Allah Ar-Rahmani, zat yang maha pengasih, artinya adalah kekasih atau pemberian Allah diberikan tidak hanya kepada orang-orang Islam, tapi orang Kristen, diberikan kepada orang Yahudi, orang Nasrani. Tapi kalau Ar-Rahim adalah sifat Allah yang diberikan hanya kepada orang-orang yang Islam, yaitu nikmat di alam baqa, di alam yang abadi, yaitu di akhirat. Bersyukur kita. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrah huwa khairun mimma yajma'un. Ini penting saya sampaikan, agar kita ini hidup jangan sampai diperbudak dengan problem. Kita ada masalah sedikit, problem. Kita ada masalah sedikit, susah. Padahal sesungguhnya kebaikan-kebaikan yang Allah berikan sangat banyak. Santri-santri saya itu kalau sakit, saya ngerti, kamu saya, kamu hitung sehat kamu 1 tahun berapa hari, kamu diberikan oleh Allah sakit 2-3 hari,
itu nggak sebanding, kamu harus bersyukur, kamu harus kuat. Ini terus. Kalau kita seumpama sakit 1, 2, 3 hari, 1, 2, 3 hari seminggu, tapi betapa banyaknya rahmat yang Allah berikan kepada kita. Falyafrah huwa khairum mimma yajma'un. Maka ini dasarnya orang mengadakan maulid. Jadi maulid Nabi itu sampai As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, beliau berkata, kalau orang gak suka dengan maulid, seakan-akan dia tidak suka dengan Islam. Kenapa? Karena datangnya Islam itu dari lahirnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huwa khairum mimma yajma'un. Maka panjenengan nanti ketika bulan maulid, bulan depan, baca maulid. Ya, sedekah. Karena apa? Cinta, bahagia dengan datangnya, lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa? Katanya ada orang yang mengatakan man ahdatsa fi amrina ma laysa minhu fa huwa radd. Mereka menggunakan hadis ini, barang siapa yang melakukan perbuatan yang baru yang tidak ada di zaman Rasulullah maka tertolak. Ini hadis ini untuk nabi-nabi palsu. Ketika mulai muncul di saat Rasulullah itu akan mengalami akan menuju akhir hayatnya. Barang siapa mereka yang mengikuti al-ahdatsa fi amrina, masalah akidahnya baru, masalah sholatnya baru, masalah Qur'annya lain, maka fahuwa raddun. Bagaimana dahulu sahabat Nabi, pamannya Rasul yang berbahagia dengan lahirnya Rasulullah, memerdekakan Suwailabah budaknya, akhirnya oleh Allah diberikan kebebasan siksaan kubur di hari Senin. Ini dahsyat sekali. Bahkan sampai guru mulia Habib Umar berkata, kalau orang itu nanti ada yang tidak suka dengan lahirnya Rasulullah, saya khawatir ketika manusia ini semakin dikehendaki Allah banyaknya orang yang cinta terhadap lahirnya Rasulullah, dia itu nanti akan menjadi orang asing. Karena tiang-tiang di surga itu seperti ini, tulisannya adalah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan nanti di sini silahkan, kalau ada yang nggak suka maulid, nggak usah dimusuhi, didoakan. Ya. Ini penting untuk saya sampaikan. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Yang selanjutnya, wa in qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Ketika ada satu kejadian dalam kitab tafsir Jalalain dikatakan idza mata ayyuqima min bani Israil. Ketika ada seorang yang mati di suku Bani Israil, mereka berdebat siapa yang membunuhnya. Kemudian mereka datang kepada Nabiullah Musa untuk bertanya siapa yang membunuh fulan ini. Kemudian perintah Allah datang, innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Innallaha, sesungguhnya Allah, ya'murukum, memerintahkan kepada kalian an tadhbahu, untuk memotong baqarah. Baqarah itu sapi. Tetapi justru responnya orang-orang Bani Israil mengatakan, qalu takhadallahu huzwa, qalu takhadna huzwa. Justru mereka mengatakan, apakah Allah mau ngejek saya? Ini yang berbahaya. Manusia itu jika kehilangan rasa untuk mengagungkan Allah, ini yang paling bahaya. Ini yang saya melihat orang-orang Wahabi itu ingin menghilangkan ketika Allah mengatakan untuk menghormati
memperbolehkan ziarah kubur. Allah memuliakan Nabiullah Adam, kemudian syaitan melarangnya. Syaitan tidak mau untuk menghormati Nabiullah Adam. Ketika syaitan ingin taubatnya diterima oleh Allah, kata Allah, apa? Kamu sujud ke makbarahnya Nabiullah Adam. Justru syaitan mengatakan, lah, tidak mungkin saya mau. Ketika dulu hidupnya saja saya tidak mau untuk menghormati Adam. Sujud maknanya menghormati, bukan sujud seperti sujudnya kepada Allah, tidak, tapi menghormati, ta'zim, tasyrif. Kemudian syaitan mengatakan, saya tidak mau, apalagi sekarang Adam sudah wafat, saya tidak mau. Maka Allah tidak menerima taubatnya syaitan. Nah, ini yang sering diprotes, hujah-hujahnya wali-wali Songo, dakwahnya yang berada di Indonesia diprotes, dipertentangkan, dijadikan problem, dan seterusnya. Akhirnya yang saya khawatirkan seperti orang-orang Bani Israil, setiap perintahnya Allah tidak langsung dilakukan, tetapi dinilai. Ittakhidhu huzwa, apakah Allah mau ngejek saya? Kata orang Bani Israil begitu. Kemudian Nabiullah Musa berkata, qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah dari kejelekan orang yang bodoh, dari keburukan orang-orang yang bodoh. Masya Allah. Ini luar biasa. Ini umatnya Nabiullah Musa bersikap seperti ini. Masya Allah. Ini bukan orang yang kafir, bukan orang kafirnya ketika mengingkari umatnya. Masya Allah. Maka berbeda sangat jauh. Jangan sampai umatnya baginda Rasulullah Muhammad SAW itu melakukan hal yang seperti ini. Kenapa? Tapi tidak melakukan sesuatu hal yang seperti yang Allah firmankan dalam surah Al-Baqarah, qalu sami'na wa ata'na. Seperti dalam surah Al-Baqarah, bagaimana? Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat rabbana la tu'akhidhna dan seterusnya. Qalu sami'na wa ata'na. Jadi tidak ada pertentangan antara Nabi dari Nabiullah Adam sampai Nabiullah Muhammad. Tidak ada pertentangan. Semua saling menguatkan. Hujahnya saling menguatkan. Dan mereka orang-orang yang mendapatkan pilihan dari Allah, qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ketika kita sujud itu digandengkan ayatnya itu dengan wasjud waqtarib. Sujudlah kalian, maka Allah akan dekat dengan kalian. Wasjud waqtarib. Bersujudlah kita agar kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya mengatakan senam yoga yang nanti kalau sholat itu enggak benar. Saya khawatir kalau nanti orang itu sholat niatnya seperti senam yoga, bahaya. Karena hakikatnya sholat adalah apa? Wasjud waqtarib. Sujudlah kita agar kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sujud ini pesan yang paling mendalam kita. Maka sampai di dalam hadis dikatakan, as-salat qabla as-subuh khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Ini maknanya bukan berarti mahalnya salat itu dikruskan dengan dunia, tidak. Tapi kenangan yang terindah, kenangan yang terbaik nanti ketika kita kembali kepada Allah adalah sujud, adalah kenangan ketika kita taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini penting untuk saya sampaikan agar kita ini ketika melakukan ibadah
harus benar-benar ikhlas. La taj'al maqsudan illallah. Jangan jadikan tujuan kita kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Saya punya guru Habib Mundir. Mundir itu setiap pagi sedekah. Sedekahnya itu tujuannya apa? Untuk menggembirakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini penting untuk saya sampaikan. Jadi panjenengan kalau sedekah untuk apa? Mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Agar wajah kita ini tubayyin wajhakal batin. Agar wajah kita ini, batin kita ini bersih di hadapan Allah. Tuhassin wajhakal batin. Agar Allah nanti menampak kita dengan keridhaan. Ini jadi perlu untuk saya sampaikan, ketika kita beramal soleh, sekecil apapun jangan diremehkan. Dan yang harus dilihat, mohon izin, kita menjaga lisan itu sangat dicintai Allah. Al-Muslim man salima Muslim min syarri yadihi wa lisan. Siapa orang Muslim itu? Orang yang bisa menjaga lisannya dan bisa menjaga tangan, keburukan tangannya. Jadi penting saya sampaikan, jangan sampai kita meremehkan. Contohnya kayak makan. Makan itu para aulia dulu ini bisa menjadi wali gara-gara makan. Seperti apa yang disampaikan Habib Lutfi, satu butir nasi itu Allah berikan kepada kita dari proses yang sangat panjang, dari petani, dari penggiling, dari penjual, pembeli, sampai masuknya rezeki kepada kita. Ini seseorang itu bisa menjadi aulia Allah gara-gara apa? Satu butir nasi bisa. Karena yang dilihat itu hakikatnya bukan pemberian makhluk, tapi pemberian Allah Subhanahu. Maka ini penting untuk saya sampaikan agar kita ini jangan punya paham seperti Khawarij. Khawarij itu begini, Pak. Orang yang mempunyai kesemangatan beribadah, mereka itu sholat malam, sholat jamaah, tapi memandang rendah saudara kita yang lain. Ini berbahaya. Jadi Khawarij itu aliran yang mempunyai eksekutivasi, bahasa orang sekarang. Jadi orangnya itu maunya luar biasa. Maka yang membunuh Sayyidina Ali itu siapa? Abdurrahman ibn Muljam. Sallu bil lail, salat tahajud, wan naharu bisyam, paginya puasa, wa hafizul Quran, tapi membunuh yang oleh Rasulullah nas ditetapkan as-sabiqun al-awwalun, seseorang yang wafat, yang seorang yang masuk surga pertama, dibunuh sama seorang yang namanya Abdurrahman ibn Muljam. Ini sekarang nggak boleh eksekutivasi. Nah, saya itu lebih senang dakwahnya para wali-wali yang relay, dakwah-dakwahnya orang-orang yang tidak pernah mencaci, menghina. Ini penting saya sampaikan agar kita ini saling selamat hati kita dari kejelekan, mencaci, menghina, hasud, dan seterusnya. Baik, saya kira demikian. Mungkin para